proses audit. Nah, ini sinonim atau senarai dengan daftar pemeriksaan untuk memastikan segalanya terawasi. Ya. Nah, untuk lebih memudahkan bapak-bapak dalam bekerja nanti, bapak-bapak analogikan gini. Bayangkan seperti serangkaian pemeriksaan yang pilot lakukan sebelum terbang. Ada yang pernah ngambil kursus pilot? Enggak ya? Pernah nggak lulus? Pernah nggak lulus? Nah, kan kalau di film-film juga atau di film dokumenter dilihat dulu kan, kalau misalnya pilot mau terbang ada daftar yang harus dicek dulu, misalkan tekanan angin gimana, kondisi ini, kondisi itu dicek semua. Atau kalau gampangnya pada saat bapak-bapak menemani ibu-ibu belanja atau bapak-bapak yang belanja sekarang, dua-duanya pergi belanja. Nah, bikin dulu daftar belanja sebelum pergi ke pasarnya. Kenapa? Supaya nggak ada yang kelewat, atau kalau nggak beli yang nggak perlu karena lapar mata. Ya, jadi kurang lebih daftar checklist tuh kayak gitu secara sederhana. Nah, kalau di audit AMI, fungsi checklistnya itu sebagai panduan audit. Jadi bapak-bapak nggak akan lupa nih poin-poin apa aja yang penting yang harus ditanyakan, malah lewat gitu ya. Kemudian memastikan komprehensif. Kemudian untuk standarisasi supaya si auditornya itu bisa memeriksa hal yang sama secara konsisten. Jadi kalau nggak punya checklist, misalkan hari ini mengaudit prodi A, besok mengaudit prodi B untuk kriteria yang sama, tapi pertanyaannya beda-beda. Kenapa? Udah nggak dibikin dulu. Jadi yang keseingatnya aja gitu. Makanya kalau ada daftar checklist, mau kapanpun melaksanakannya, dia tetap konsisten. Kemudian efisiensi. Nah, ini yang lagi tren sekarang ya. Bapak-bapak kena efisiensi juga nggak anggarannya? Nah, dengan menyusun pertanyaan tadi, item apa aja yang akan ditanyakan, jadi membuat proses audit lebih terstruktur. Nah, ini nih pesan-pesan sampai dikasih tanda seru, jangan marah ya. Dikasih tanda seru. Checklist bukan kuesioner kaku. Jadi dia tuh alat bantu yang bukan pertanyaan tertutup. Cuman ntar jawabnya si auditi ya, tidak, kayak tadi misalnya. Apakah NPS-nya ada? Iya. Ya. Gitu. Apakah dilaksanakan assessment? Tidak. Nah, kayak gitu, ya. Nah, ini adalah titik awal atau arahan, tetapi kita harus tetap observatif dan fleksibel. Contoh yang kaku udah tadi ya, pagi dibahas. Oh iya, hari ini saya 2 kali di kelas ini, mudah-mudahan jangan bosen ya, pagi sama sore. Contoh yang lebih baik, saya bilang lebih baik, siapa tahu contoh yang dari bapak-bapak nanti adalah yang terbaik. Tunjukkan EPS mata kuliah X, misalkan mata kuliah PAI. Apa isinya relevan dengan silabus? Nah, si auditi kan akan bercerita kayak gitu. Dah, nih langkah-langkahnya. Jabarkan standar menjadi butir-butir. Ambil standar atau kriteria dari ban PT atau LAM. Jadi kalau yang sekarang kita ambil yang dari ban PT ya Bapak-bapak.
Jadi yang kriteria 5 tadi ya, yang kelompok 1 tuh terkait keuangan, sarana dan prasarana kayak gitu. Nah, dari situ jabarkan menjadi butir-butir. Butir-butir kan udah ada tadi di matriksnya, jadi tinggal jabarkan dari kriteria atau standar ke butir-butir. Nah, dari situ, dari butir-butir, baru bapak-bapak pisahkan menjadi poin-poin kecil yang bisa diverifikasi secara individu ke prodi. Ya. Nah, ini saya kasih contoh. Misalkan di contoh yang standar itu ada standar yang pendidikan. Kelompok berapa yang standar pendidikan? 2. Misalkan program studi di standarnya itu ya, program studi menyusun rencana kerja semester RKS secara berkala. Nah, contoh butir checklistnya berarti poin-poin kecilnya tunjukkan RKS periode Januari sampai Desember 2023, berarti 1 tahun anggaran. Bapak-bapak perhatikan, kalau yang di auditnya ini yang kelompok 1 tentang keuangan berarti 1 tahun anggaran. Itu tuh dari Januari sampai Desember. Tapi kalau 1 tahun akademik berarti dari awal semester sampai akhir semester. Kemudian berapa frekuensi penyusunan RKS? Apakah tiap tahun, tiap semester, gitu ya? Siapa yang menyetujui RKS tersebut? Apakah ketua prodi? Apakah wakil dekan 2 yang bidang AUPK? Ataukah dekan? Nah, kayak gitu ya. Nah, itu contoh butir checklist. Itu adalah turunan dari standar. Nah, langkah 1 udah aman, misalnya udah selesai. Langkah 2, gunakan pertanyaan terbuka. 5W tambah 1H. Apa aja tuh? Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Bahasa Inggrisnya apa 5W itu? What? Siapa? Who? When? Where? Why? 1H-nya? How? Udah. Ini memicu jawaban yang lebih detail dan informatif. Contoh standarnya, dosen menyampaikan materi secara sistematis. Nah, contoh butir checklistnya, apa metode pengajaran yang digunakan? Siapa yang mengawasi kualitas? Kapan dilaksanakan evaluasi? Bagaimana mekanisme feedbacknya? Kayak gitu, ya. Nah, langkah 3, sediakan kolom untuk bukti audit. Jadi ada kolom tambahan. Misalnya gini, dicontoh. Nanti bapak-bapak pada saat audit bisa, bukti yang diminta itu bisa dokumen, catatan observasi, atau ringkasan wawancara. Tergantung pertanyaannya, item di daftar checklist. Misalkan gini, butir checklistnya, tunjukkan RPS mata kuliah manajemen proyek misalnya. Nah, kolom buktinya misalnya, lihat file RPS MK123 di server akademik, ya. Atau bisa berbentuk link yang kalau diklik, oh iya kelihatan nih ada RPS-nya, kayak gitu. Jadi kalau bukti fisiknya boleh bapak-bapak tanyakan pada saat
asesmen lapangan, tapi kalau untuk di daftar checklist lampirkan linknya. Udah? Contoh yang kedua, bagaimana mekanisme pemantauan pelaksanaan RPS? Di kolom bukti nanti bentuknya itu observasi. Dosen rutin mengubah jadwal tanpa catatan. Kalau yang wawancaranya, koordinator menjelaskan ada rapor semesteran. Kayak gitu. Yang menjelaskan mengenai mekanisme pemantauan pelaksanaan. Dah, dari 3 langkah tadi, gampang ya, cuma 3 langkah. Langkah pertama apa? Udah lupa nggak? Gunakan jabarkan. Coba, langkah pertama, jabarkan standar menjadi butir-butir. Nah, kalau butir-butir udah ada di yang tadi matriks ya, matriks sebenarnya udah ada. Tinggal tugas bapak-bapak adalah menurunkan lagi dari butir-butir jadi poin-poin untuk di daftar checklist. Ya, jabarkan standar menjadi butir-butir. Gunakan pertanyaan terbuka 5W tambah 1H. Jadi kalau pertanyaan terbuka tuh jawabannya nggak cuma iya, tidak, bukan, tapi dia menjelaskan nanti si audit. Kemudian langkah 3, sediakan kolom untuk bukti audit. Udah selesai. Nah, jadi udah 455 nih. Nah, jadi nanti yang bapak-bapak kumpulkan kayak gini. Jadi nanti kelompok 1 ya, daftar checklist kriteria apa tadi, keuangan, sarana dan prasarana. Nah, seperti ini. Kemudian lakukanlah simulasi biar ada isinya, ada catatan bukti atau temuan. Atau kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa. Misalkan bapak-bapak nih di kelompok 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disepakati. Kita mau ngebahas di perguruan tinggi yang mana? Ya. Oh, di saya aja deh. Nah, jadi ya, luaran dan capaian Tridharma. Sebenarnya mencakup yang kelompok-kelompok sebelumnya ya, pendidikan, penelitian, PKM, kumpul semua di kelompok yang kelima. Boleh nanti ke kamarnya berkunjung, udah nyampe mana? Boleh, ya. Iya. Kalau di sini misalkan butir checklistnya, mana ya? Nih, apakah RPS disosialisasikan kepada mahasiswa? Bukti auditnya ada enggak? Ada bukti auditnya. Ini maksudnya ya, itu bukan jawaban pertanyaan, tapi buktinya ada atau enggak? Nah, oh iya ada, misalnya. Jadi nanti dikasih keterangan studi kasus di PT perguruan tinggi, nama perguruan tinggi yang akan dijadikan contoh untuk tugas ini. Nah, terus misalkan ditemukan, oh ada nih lembar persetujuan RPS berisi tanda tangan mahasiswa yang membuktikan bahwa itu udah disosialisasikan. Atau misalnya temuannya belum ada tanda tangan mahasiswa. Ya kita tulis sebagaimana ada temuan atau tidak. Ya. Nah, contoh checklist. Nah, sekarang saya kasih best practice-nya. Best practice teh apa? Pengalaman, apalagi? Contoh real. Contoh real ya. Saya nggak jalan-jalan ke belakang, agak worry juga dengan bapak-bapak di belakang. Aman? Alhamdulillah. Nggak ada suaranya soalnya. Lelaki itu juga bersuara. Oh gitu. Oke. Best practice yang pertama. Jadi ini berdasarkan pengalaman.
Jadi silahkan ambil kalau memang bagus ya. Cuman saya berharap bisa diambil karena udah dibilangnya best practice, jadi yang terbaik. Best practice yang pertama, Bapak-bapak harus konsisten dengan standar. Pastikan setiap butir checklist benar-benar menggambarkan standar atau indikator atau kriteria yang ada di ban PT Akolam atau pedoman internal. Jangan bikin sendiri-sendiri, capek ya. Kan udah ada tuh di matriks penilaian, ikutin aja itu. Kan udah dibikinin tuh sama ban PT-nya. Berarti tugas bapak-bapak sebagai auditor tinggal bikin yang poin-poin kecilnya dari butir-butir yang ada di matriks penilaian. Bentar. Oh, ada alarmnya bapak-bapak, udah jam 5. Nah, jadi butir-butirnya itu yang ini. Mana saya kasih contoh yang pendidikan misalnya ya. Ya, standarnya pendidikan. Terus butirnya ada tentang kurikulum. Di kurikulum yang ditanyain apa aja? Keterlibatan pemangku kepentingan. Jadi pertanyaannya, bagaimana peran pimpinan terhadap apa misalnya kebijakan apa gitu ya. Jadi berdasarkan ini ya bapak-bapak, biar nggak capek ngerjakannya, insya Allah 1 malam aja udah selesai nih. 2 malam sajalah. 2 malam. Enggak, soalnya nanti malam besok ada lagi tugasnya. Dah, ya. Jadi jangan bikin sendiri-sendiri, karena nanti jadi nggak baku, nggak standar. Yang bikin kedua. Nah, ada tipsnya bapak-bapak. Gunakan matriks penilaian ban PT dan LAM sebagai rujukan utama. Jadi nanti checklist bapak-bapak bisa mencakup semua indikator yang penting. Ada ya, tadi tipsnya udah saya kasih. Sekarang best practice yang kedua, fleksibilitas dan relevansi. Jadi checklist itu adalah panduan untuk memandu, bukan mengatur. Ya. Jadi checklist dasar, tapi pada saat bapak-bapak merasa ada yang kurang atau yang masih salah perlu diubah, silahkan ditambahkan atau diubah. Ya, jika pada saat kondisi di lapangannya memang berbeda atau nggak relevan. Misalkan di sarana prasarana, bapak-bapak menyampaikan tentang berapa bandwidth yang digunakan untuk wifi pembelajaran. Pas datang ke prodinya nggak punya wifi, nggak ada infrastrukturnya, belum ada misalnya. Ya boleh dihapus pertanyaan itu, ganti dengan bagaimana prodi mengadaptasi teknologi terkini untuk pembelajaran online misalnya. Kalau nggak ada wifi gimana? Nanti kan pada saat laporan akhir disarankan, direkomendasikan untuk pengadaan wifi. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, tips yang kedua. Jadi checklistnya dipandang sebagai dokumentasi awal. Ya, jadi pegangan di awal. Selama audit sesuaikan dengan apa yang ditemui di lapangan. Catat jika ada hal-hal yang tidak relevan atau perlu ditambah. Misalkan ternyata di prodi itu ada mata kuliah penciri prodi. Aduh, belum ada pertanyaan tentang itu. RPS penciri, mata kuliah penciri prodi, boleh ditambahkan
pada saat bapak-bapak di asesmen lapangan. Jadi yang daftar checklist tadi itu benar-benar pegangan awal, senjata awal sebelum asesmen lapangan. Nah, sekarang yang ketiga, pelatihan dan penggunaan. Kan kalau auditor itu kalau mengaudit atau asesmen lapangan ke satu prodi itu kan biasanya ada ketua auditor, ada anggotanya, ada 2. Biasanya berapa orang, Pak? Bertiga, berempat? Berdua. Nah, pastikan 2 orang ini tahu cara pakai checklistnya. Jadi mesti ada latihan dulu, simulasi atau audit nyata dulu. Nah, ini akan dilakukan di hari kedua dan ketiga sebelum sesi penutupan, pengumuman apakah bapak-bapak lulus atau tidak pada training ini, pada pelatihan ini. Lulus. Amin, mudah-mudahan ya. Nah, Kasih kunci jawabannya dulu. tips yang ketiga, kunci jawaban ada semua di Google Drive itu. Coba bapak-bapak cek, yang tadi muncul pagi-pagi ada semuanya di situ. Ya? Nah, sekarang udah baca ya. Ada tips yang ketiga, buatlah panduan singkat bagaimana cara mengisi checklist. Lakukan evaluasi atau peer review. Jadi dengan sesama tim auditornya mesti ketemu dulu untuk menyamakan persepsi. Ini checklistnya kayak gini, yang dimaksud ini bukan, misalnya kayak gitu. Ya, jangan bapak-bapak sendiri aja yang lead auditornya, yang ketuanya nggak mau ketemu dengan anggotanya, tiba-tiba ketemunya udah di tempat auditi aja. Pas ini checklistnya, cara ngisinya kok beda gitu. Itu nggak boleh jomplang. Nah, ringkasan materi, poin-poin utamanya. Silahkan dilihat di sini ya. Ini yang tadi saya sampaikan. Checklist ini adalah panduan, bukan kuesioner kaku. Jabarkan standar, gunakan pertanyaan terbuka 5W tambah 1H. Sediakan kolom bukti. Terus contohnya nanti perguruan tingginya pilih di tiap kelompok mau yang perguruan tinggi siapa. Udah ini. Alhamdulillah. Nah, waktunya 15 menit khusus untuk 3 atau 5 butir checklist. Kalau yang lengkap ya nanti bapak-bapak kerjakan setelah ini, sebelum beristirahat. Nanti di panitia akan menyediakan Google Drive untuk mengumpulkan tugas. Jadi kalau buat sekarang, sebelum bapak-bapak masuk kamarnya, silahkan bikin dulu. Ya bikin satu tabel aja. Iya bikin satu tabel aja. Bikin satu indikator aja. Tapi satu indikator ini terdiri dari 3 atau 5 butir checklist. Bikinnya itu aja spreadsheet. Nah, 15 menit. Siapkan kertas dan pensil. Oh, ini udah nih disediakan. Pakai kertas ini. Tulis tangan ya? Tulis tangan. Tulis tangan. Nggak meriah kalau tulis tangan. Nggak meriah ya? Nanti yang meriahnya yang nanti malam, Pak. Nanti malam mangga diketik, nanti filenya diupload di Google Drive yang disediakan panitia. Perlu berapa ya? Kan cuma 1 atau mau nulisnya berlembar-lembar gitu. Jadi yang dikumpulkan ke saya sekarang untuk asesmen pembelajaran sesi ini hari Seperti ini ini. ya, Bu.
Ini kan checklist yang dari situ. Ya, kayak gitu Pak. Ini kan ya. Nah, cuman di sini kan checklistnya penyusunan RPS. Nanti Bapak pilih dulu Bidangnya kan. bidang, iya. Sarana prasarana dan Keuangan. keuangan. Ini tinggal sebut checklistnya kita ganti ya. Atau tidaknya. Nah, bentar Pak, itu kan kriteria keuangan, sarana dan prasarana. Terus kan ada butir-butir. Iya betul. Nah, enggak. Yang di matriks penilaian kan ada butir. Yang itu tuh. Ada Pak? Iya ada betul. Nah. Butir. Yang misalkan butirnya itu. Penelitian aja ambil lebih cepat. Punya yang lain. Keuangan kita. Ya, misalkan tentang dana penelitian. Nah, boleh. Dan jadi di sini checklist dana penelitian. Apa aja butirnya? Misalnya tunjukkan ekstra penelitian gitu. Boleh. Gitu ya. Boleh. Oh, tentang situ tunjukkan sekali. boleh. Pinter juga ya Pak. Di situ saya contohnya kan 5 ya. Mangga kata-kata. Coba aja. Ya, kata-kata pada butir checklistnya boleh sama dengan contoh. Ini udah ada kertasnya belum? Jadi nanti yang dikumpulkan nama itu ya, nama kelompok. Kertasnya kurang nih udah kita pakai. Boleh. Enggak. Iya, boleh satu kelompok. Perlu berapa Pak? 2 aja. 2 Bu. Ya yang tulisnya bagus. Tulisannya bagus. Seleksi dulu. Bapak-bapak, mohon maaf berhubung sekarang saya lagi jadi tutornya, tulisannya harus terbaca oleh saya ya. Bukan berarti tulisan saya lebih bagus dari bapak-bapak. Bapak perlu kertas berapa lembar lagi? Kelompok 5? Bisa aja sih Mama. Perlu kertas lagi nggak? Kalau saya nggak masuk kriteria ada. Siapa yang mau tulis coba? Boleh? Itu butir checklist. Nomor WA sudah nomor WA. Boleh. Sudah nomor WA. Ntar ini ya Pak. Kita bikin Iya benar. ini. Jadi saran saya sih apa butir-butirnya aja ini kan informasi udah ada nih. Kita buat ini buat isi berapa harganya pengertian. Jadi hati-hati. Ini ada sebuah. Nah ini contohnya. Ini kan kita buat tabel ini pakai ya. Kita buat tabel ini. Buat Pakai lihatnya kita dari